Berjumpa lagi di Meta Podcast. Hari ini banyak sekali cerita-cerita dari luar sana yang ingin berbagi di sini. Jadi hari ini kita akan bukan mengulas ya, tapi membacakan dan memberi komentar. Syukur-syukur kita memberi solusi. Tapi ya kita disclaimer dulu, solusi dari kita mungkin nggak akan solutif ya, dalam artian nggak akan emang benar dapat solusinya. Tapi setidaknya kalian berbagi itu adalah hal yang membuat kalian mungkin akan sedikit tenang. Harapannya sih. Kabar-kabaran paling setahun sekali. Oh, udah mah LDR. Setahun sekali, kabar-kabaran setahun sekali berarti minal aidin wal faidin. Lewat HP. Iya. Pertanyaannya ini Kan setahun sekali. saling megang HP nggak sih kayaknya? Kalau di pesantren enggak. Oh, karena mungkin nggak boleh. Oke. Nggak ada komunikasi. Nah, yang jadi persoalan saya kemarin si cewek itu cerita kalau dirinya mau dijodohkan. Oke. Tapi saya menyerahkan keputusan kepada si cewek. Kalaulah jodoh pasti ada jalannya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya apa? Maksudnya apa? Mau berbagi cerita atau minta saran ini? Berbagi cerita kayaknya. Kayaknya berbagi cerita ya. Iya, berbagi cerita. Kita kasih saran deh lah, boleh. Iya. Kita kasih saran. Menyarankan keputusan. Untuk si Mr. Pahat. Ini udah 5 tahun loh. 5 tahun hubungan bersama, tapi jadi abu ya. terus 2 tahun Ada lagunya. setengah. Lagunya apa sih? Lagu apa? Mungkinkah diri ini dapat merubah diri itu kan ya? Oke, relate. Sudah hampir 5 tahun saya bersamanya, namun 2,5 tahun ke belakang ini takdir berkata lain. Kata lain. Saya meneruskan pendidikan akademik. Oh, jadi kepisah di 2 tahun terakhir. Terus terakhir ketemu 5 bulan. Terus cinta terakhirnya merasa jadi cinta terakhirnya. Namun, nah di sini konfliknya berarti. Namun dijodohkan dirinya sudah ceweknya. menjadi ke pesantren. Jadi susah ketemu. mungkin intinya gini, si cowoknya lanjut sekolah. Mm-mm. Si perempuannya tidak lanjut sekolah. Mm-mm. Akhirnya mereka berpisah tuh. Berpisah. Yang satu pendidikan formal, yang satu pesantren, berarti stop sekolah, berarti tidak melanjutkan. Dan mereka LDR tanpa ada hubungan, jarang ada hubungan, ketemu pun jarang. Setahun sekali malah bertemunya ya. Iya. Dan di akhir-akhir ternyata si ceweknya itu dijodohin sama orang tuanya. Sama orang tua. Si cewek sih kayaknya mungkin cerita. Iya cerita. Dia gimana aku dijodohin. Mungkin begitu ya? Iya. Mungkin Terus gitu ya hanya balas. Coba, ya udah terserah kamu kan Typing gitu ya. enggak, biasanya Gimana? typingnya lama. Typing lama mikir. Terus balas ketiduran. apa ya? terus overthinking, terus bunuh diri mungkin. Oh, masih hidup, Pak. Oh, masih dia hidup. nulis Oh, dia, iya. dia nulis. Iya. Itu. Jadi
menceritakan dengan yang lain lagi. Yang lain gitu. lagi. Dan semoga ceritanya tidak sama lagi. Oh, ceritanya sama apa sih? Jangan mengharapkan sebuah hubungan yang LDR ya. Karena biasanya tuh berakhir sedih. Pasti dicuri orang. Ibaratnya ngejagain jodoh orang lah. 90% mungkin kayak gitu ya, Ya. kasusnya. Selanjutnya ada lagi Mr. Pahat ikhlas ya. ikhlas. Ayo, selanjutnya Dari siapa? sang penakluk. Sang penakluk. Saya suka sama cewek, Hmm? tapi dia udah punya cowok. Hubungannya udah bertahun-tahun. Saya suka sama cewek tersebut karena pandangan pertama. Oh, Pandangan pertama. Ya. Menurut kakak-kakak, saya harus bagaimana? Saya jadi galau. Oke. Terima kasih untuk kamu yang memanggil kita kakak. Jadi kita jadi merasa lebih muda. Gimana bro? Galau ya. Galau, pasti dong galau. Iyalah, cewek orang, Cewek udah orang, kenal orang, mau ditikung. terus mau deketin, mungkin kagok atau apa. Permasalahan anak muda. Penuh dengan konflik. Yang satu dilamar orang duluan. Ya, yang ini masih pacaran, tapi udah suka sama orang, suka sama cewek kayaknya ya. Ya, Ya. suka sama cewek tapi ceweknya punya cowok. Ya, Harus kalau gimana ya katanya? kalau kamu bisa, kalau kamu kuat dan kalau kamu emang harapannya penuh, ekspektasi kamu bisa, kalau misalkan oke, I can get it gitu. Kamu bisa untuk dapetin dia, ya udah jalanin aja gitu. Gak usah harus berpikir nanti cowoknya gimana ya, nanti dianya kayak gimana ya. Ya, Biarkan dia yang memilih. iya gitu. Biarkan dia yang memilih. Tahu hidup itu kan pilihan gitu, antara Betul. mau lanjut atau mau menyerah gitu Betul. kan. Tapi ada pilihan ketiga, mau lanjut atau nyerah ya mungkin cari lagi gitu kan. Ya. Cuman kamu ada di posisi mana nih? Kalau misalkan di sini indikasinya kamu galau, saya jadi galau katanya. Ya berarti kamu masih berharap sama perempuan itu dan emang benar-benar pengen sama si cewek itu. Dan kalau menurut saya sih, ya kalau kamu benar-benar pengen ya udah sih gitu. Sebelum Janur kuning jaring melengkung. melengkung, sebelum undangan disebar, Atau ada sebelum tenda biru di depan rumahnya. Iya. Lanjut saja. Sebelum cincin melingkar ya. Masalahnya nggak apa-apa sih, mampu gitu. nggak lu bos? Terus Gitu. masalahnya si ceweknya mau nggak? Ya mampu nggak Ya, mau nggak, untuk gitu menyaingi kan. si cowoknya. Mm-mm. Jadi memang untuk si sang penakluk, saran dari kita, kamu ini deh, bukannya kita mendukung kamu merebut pacar orang lain ya, bukan gitu, Enggak bukan kayak gitu gitu. ceritanya. Jadi kalau memang kamu memperjuangkan si perempuan ini, si cewek ini, karena memang layak untuk kamu untuk diperjuangkan, perjuangkan. Tapi kamu harus pintar-pintar menilai kekurangan dari si cowoknya. Nah, kamu lengkapi kekurangan itu ke dia. Nah, biarkan dia memilih. Mungkin kamu yang terbaik dibandingkan dari hubungan yang lamanya itu. Gitu aja sih. Tapi kalau dia punya porsi ketabahan, ketegaran dalam hal oke, baiklah, gue cinta banget, gue suka banget dari pandangan pertama sampai akhirnya akhirnya dia tahu kalau dia punya cewek, terus dia berani nunggu untuk putus sama pacarnya, ya itu lebih keren kayaknya. Nggak masalah. Cuman mau berapa lama ya? Sekuatnya hati, Pak. Sekuatnya hati. Sekuatnya hati. Gitu. Yang namanya sabar kan nggak ada ujungnya, Pak. Iya, nggak ada ujungnya, tapi ada Iya. batasnya. Nggak ada batas ya, Pak. Ada batasnya. Kalau Orang bisa sabar, ngamuk-ngamuk. kalau sabar ada batas ya bukan sabar namanya. Apa? Subur. Iya, sabar subur. Lanjut. Oke ya, untuk itu Sang penakluk. lanjut. Sang penakluk lanjut. Siapa nih? Dari Pro Gamers. Oh, ini profesional game. Dia menyebut dirinya sebagai seorang profesional dalam bermain game. Saya seorang pelajar, saya punya hobi main games, Mobile Legend. Tapi saya punya masalah sama keluarga karena begadang terus, jadi suka telat masuk ke sekolah. Padahal game adalah passion saya, hobi saya. Jadi saya bisa menafsirkan bahwa game ini adalah gua banget. Saya udah main game 2 tahun. Tier di game saya itu epic 4. Orang tua saya suka marahin saya dan gak dukung saya. Padahal saya yakin ini jalan hidup saya. Dan saya yakin saya ahli di bidang ini. Jadi saya harus bagaimana? Kamu anak sekolah, Nak. Kamu harus ngerjain PR. Wajib. Dan saya sebagai pemain juga, pemain Mobile Legend, dengarkan. Saya main game Mobile Legend itu 1 tahun kurang saya sudah tier mythic. Tapi kamu sudah 2 tahun masih tier epic.
dan kamu mengaku ini jalan hidupku. Apakah kamu bercanda di sana? Lebih baik kamu uninstall itu gamenya. Kamu belajar yang baik dan benar. Jangan menghabiskan kuota yang harus untuk belajar tapi dihabiskan untuk main game, apalagi sampai begadang dan lain-lain. Udah itu aja sih Pak. Nggak ada ucapan untuk orang begini udah salah jalur itu, udah pembenaran jalan hidupku. Tapi main nggak becus. Ya mungkin lagi berusaha Pak. Tapi nggak gitu juga Pak, 2 tahun masih epic Pak. Ya mungkin skillnya emang kurang. Ya memang dia nggak bakat tuh intinya. Ya tapi, mungkin dia terobsesi. Tapi dia mengaku bakat. Itu yang nggak saya terima tuh begitu Pak. Dia mengaku dia berbakat, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Apa aja. Yes, ganggu, udah itu bukan jalan hidupmu, udah. Mendingan kamu uninstall main FF aja udah FF. Tapi bener sih, anak sekolah ini ya jangan ngabisin waktunya buat begadang gara-gara. Boleh main game boleh. Iya, itu maksudnya. Untuk sela-sela dan hiburan. Enggak ada yang ngelarang main game, itu kan hiburan ya. Iya. Tapi jangan sampai main game ini mengalahkan kewajiban. Iya, gitu. Kewajiban kamu sebagai pelajar ya berarti kamu harus benar-benar belajar, masuk sekolah tepat waktu. Apalagi kalau misalkan sampai ngecewain orang tua. Di sini kan udah jelas orang tuanya marah-marah main game terus. Ya daripada kamu jadi maling kundang. Dikutuk jadi Mobile Legend. Ya. Dah, udah tutup dah itu mah nggak usah diladenin lah. Aduh, anak-anak. Selanjutnya. Dari siapa tuh? Dari celotehan anak kampung. Wih, celotehan anak kampung. Maaf tulisannya jelek. Halo sahabat Meta Voice, saya mau curhat. Curhat dong Kak. Di kampung saya. Rumah Dede ya. Jangan nyebutin merek orang, Pak. Tetangga saya maksudnya bukan yang di TV. Di kampung saya mayoritasnya tidak melanjutkan sekolah. Nah, kan saya sekolah. Saya sering diejek atau dihina karena sekolah. Karena sekolah juga ujung-ujungnya bakal ke kebun. Jadi gimana nih menurut Om? Hah? Om? Udah kakak, udah. Om minta jajan dong. Gimana ya permasalahannya? Jadi si celotehan anak kampung ini dia diejek meskipun nanti ujungnya ke kebun ya nggak apa-apa. Ya apa? Setidaknya kan kamu punya banyak hal yang kamu dapetin ketika sekolah gitu. Iya. Kalau misalkan kamu mikirin orang-orang yang bilang, "Hey, tolong, anjing menggonggong, kafilah berlalu." Jadi kalau kamu emang dengerin itu ya sambil lalu aja sih gitu. Nggak usah dipikirin. Kalau emang itu jadi punishment buat kamu, ngejudge kamu, ya ujung-ujungnya ke kebun lagi. Ya nggak boleh kayak gitu. Toh kamu yang ngejalanin kan? Ya. Gitu kan. Mungkin mereka iri ya. Iri mau bersekolah tapi ada kendala. Akhirnya irinya itu meledek orang lain yang perlu sekolah kan bagus, apa jeleknya sih. Tapi harusnya ini jadi motivasi ketika dia dihina kayak gitu. Ya berarti harus ada pembuktian. Oke, daripada gua dihina kayak gini, nanti beres sekolah berarti gua harus jadi nih. Betul. Gitu kan. Dan memang rata-rata begini, Pak. Di sosial tuh ada yang namanya lingkaran setan tuh kan. Jadi kalau orang tuanya kakeknya nggak sekolah. Terus pandangan udah nggak usah sekolah, di kebun aja gitu. Anaknya akhirnya nggak sekolah. Nanti dia menikah berkeluarga, begitu lagi terus. Dan hidupnya di kebun 7 turunan. Kalau kebunnya semakin lama semakin luas nggak ada masalah, Pak. Masalahnya kan kebunnya kan dibagi-bagi anaknya. Oh iya betul. Iya kan? Karena memang garapnya di situ, anaknya banyak, akhirnya apa habis. Akhirnya awalnya menggarap kebun sendiri, akhirnya menggarap kebun orang lain. Itu
Ya kalau untuk pekerjaan hal-hal aja sih nggak ada masalah, tapi kan mau sampai kapan seperti itu. Dan untuk merubah nasib ya harus sekolah, ilmu itu harus ilmu. Ya betul gitu. Udah selesai yang ini? Udah kali ya. Udah nggak usah dengerin lah yang itulah. Lanjut. Dari siapa ini? Dari Mawar Melati. Dari Mawar Melati. Semuanya indah. Bang, abang sekarang. Bang, aku mau cerita nih. Aku lagi stres. Aku seperti menanggung beban aku sendiri. Aku punya orang tua yang selalu berantem, dan mereka kalau berantem selalu di depan aku. Itu membuat orang tua harusnya menjadikan sumber kebahagiaan pertama untuk anaknya. Betul. Gitu. Pertengkaran di dalam rumah tangga itu hal biasa, hal wajar. Wajar. Pasti selalu ada pertengkaran, selisih pendapat antara suami dan istrinya. Biasanya itu didasari kepada ekonomi biasanya, Pak. Ya, masalah ekonominya atau masalah perselingkuhan dan lain-lain. Cuman tolong kalau andaikan kalian itu ada selisih pendapat, ributnya ngumpet-ngumpet lah gitu. Iya. Kalau bisa anaknya ada jangan dulu ribut, pilih-pilih. Atau memang kalau udah greget sewarin tinju kan gitu kan enak gitu kan. Jadi si anak itu nggak merasa tertekan gitu. Anak mana sih yang nggak sedih ngeliat orang tuanya ini berantem terusan gitu ya. Iya. Gitu. Tapi kalau ada di posisi Mawar Melati emang pasti stres sih, pasti depresi. Stres, gitu. Depresi, betul. Anak seusia ini misalkan ini kayaknya pelajar, anak seusia ini harusnya dia mendapatkan contoh yang baik. Betul. Gitu. Dan kebanyakan memang rumah tangga yang sering KDRT gitu Pak ya. Iya. Ke si anaknya pasti ada kekerasan verbal. Ya iya. Kan. Gitu. Baik dari bapaknya atau ibunya. Biasanya sih dari ibunya karena tekanan dari si suaminya kan dari bapaknya ini akhirnya dilampiaskan ke anak. Gitu. Main kasar dari mulutnya, memaki-maki dan lain-lain sebagai pelampiasan amarah. Dan bapaknya juga pun biasanya seperti itu, main tangan dan lain-lain. Ya, tapi yang ditakutkan itu adalah akan membentuk si anak ini, si Mawar Melati ini nanti akan membentuk karakter yang pasti belok. Ya, pasti belok. Satu dia kecewa. Betul. Kalau misalkan itu kejadiannya sama bapaknya, ayahnya misalkan, mungkin dia akan mempunyai perspektif lain ketika lihat laki-laki. Ya. Gitu iya, kan. Kepercayaannya hilang. Betul. Bisa. Ya kan? Atau mungkin gini, mereka itu biasanya yang berasal dari rumah tangga yang rusak. Broken home ya disebutnya. Broken home itu mereka akan mencari tempat perlindungan baru di luar rumah. Iya. Dia nggak akan percaya dengan, jadi rumah itu seakan masuk neraka lah disebutnya. Iya. Wah, tempat yang menyeramkan, mengerikan. Jadi dia nggak akan betah di rumah dan akhirnya mereka tuh bergaul di tempat yang merasa dia nyaman, rasa dihargai. Betul. Syukur-syukur pada saat itu dia itu bertemu dengan kelompok yang baik. Iya. Jadi penyembuhan diri dia atau diarahkan ke hal yang baik. Kebanyakan kasusnya lari kepada kenakalan remaja, apalagi untuk perempuan itu lebih bahaya. Dimodusin lah cerita ke teman tongkrongannya, akhirnya dimodusin sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bisa jadi diajak main-main, terus diajakin mabuk-mabukan, akhirnya malah jadi masalah yang baru. Tapi putus sekolah. Ya. Banyak. Tapi anak broken home
nggak semuanya ya, nggak semuanya. Ya, Ada nggak beberapa semuanya. ada beberapa anak terutama perempuan dia jadi validasi, wah gua broken home nih, Ya. gitu. Padahal saya pikir ada banyak juga sih keluarga broken home yang emang nggak kayak gitu. Ya, banyak. Tapi Ya. emang banyak juga yang rusak. Nah, Banyak kebanyakan yang rusak karena mungkin itu ada validasi, gua broken home nih, Ya. karena udah ngecap dirinya kayak gitu sampai akhirnya ya udahlah, Gua wajar. wajar Gua berusaha. gua ngelukain orang, gua Mm-mm. bikin perbuatan yang tidak menyenangkan ke orang, gua Yeah. berbuat semau gua Karena salah mereka ya, gitu. jadi dikambing hitamkan kata si broken home ini, Yeah. abang-abang broken home, jadi Hmm. udahlah mabuk lah, udahlah nyobain apalah. Padahal mah semua pilihan ada di tangan dia sendiri. Iya. Kalau nekan dia bisa lebih bertahan lebih lama, mungkin akan mendapatkan mentor, teman bermain yang benar, atau mendapatkan nasihat dari orang-orang yang mau menguatkan dia. Gitu. Harapannya sih buat Mawar Melati ya, kamu cari lingkungan yang bagus gitu kan, cari teman-teman yang emang care sama kamu gitu kan. Kalau bisa punya teman yang berkualitas dalam artian ketika kamu punya masalah dia bisa ada di samping kamu gitu kan, Ya. sekalipun itu tidak ngasih solusi gitu. Ya. Jadi ya sejauh ini kamu bisa sampai di sini ya kamu bertahan ya berarti sebelum kamu melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan ataupun merugikan, ya istilahnya kamu sayangi dulu diri kamu sendiri gitu. Kalau kamu udah lost control itu sama diri kamu, gua nggak sayang lagi nih sama diri gua nih kan, gara-gara predikat itu, Yeah. broken home gitu Yeah. kan. Terus kamu ngiri, kenapa sih keluarga orang lain tuh bahagia gitu kan, papa mamanya enak Yeah. gitu kan, saya kok enggak kayak gitu. Nah, kadang statement-statement Yeah. kayak itu yang membuat dirinya makin sulit gitu. Saya menyesal dilahirkan di keluarga ini kayak gitu. Saya pengen balik lagi ke rahim ibu. Ya, dan mau lahir dari rumah tangga yang bagus atau anaknya Rafli Ahmad. Auto Sultan. Tapi ya Mawar Melati ya kita doain sih kamu kuat gitu ya, Kuat dan hidup itu nggak seperti apa yang kamu banggakan gitu kan. Jadi sekalipun kamu lolos di ujian ini, kamu bakal dapat lagi ujian yang lain ya, sama kita juga sama gitu. sama. Yang penting mah kamu maju terus, dan pesan dari kita, jangan pernah membenci orang tuamu. Oh iya, betul. Meskipun seburuk apapun Ya. mereka, jangan pernah membenci mereka. Karena mau bagaimanapun juga, Ya orang tua kamu berharap gitu. doa mereka pasti akan bisa menjabat. Kamu sabar aja, sabar aja. Sabaran, kamu kuat. Nah, gitu aja mungkin ya, bro. Oke, Mawar Melati kuat. Kuat. Oke. Ada lagi nggak? Nggak ada. Habis. Oke. Sampai bertemu di Terima kasih segmen ke selanjutnya. teman-teman yang sudah ngirim cerita sama kita ataupun ingin berbagi cerita. Untuk teman-teman yang lainnya yang pengen berbagi cerita, bisa untuk dikirim lewat email atau lewat komen atau lewat DM di Instagram gitu ya. Kita kirim tunggu pesan di grup di grup apa? Kita nggak punya grup. Oh iya ya. Di mana ya? Di email ya? Ya di email. Kalau nggak di email di Instagram bisa, atau di kolom komentar gitu Ya, kan. kolom komentar. Kalau kalian malu, ya mungkin semua yang disebutin di sini nggak ngatasnamakan dirinya siapa, ya mungkin karena ya privasi mungkin, tapi setidaknya ya mudah-mudahan aja sih kita bisa jadi bagian dari solusi untuk kalian. Yap. Hidup memang seperti itu, kawan. Tetap semangat dan jangan lupa bernapas. Terima kasih. Oke. Salam Bertuto. Biar tutup.